Suatu masa ketika harapan sangat tipis dan kemenangan terasa mustahil, hanya ada 313 sahabat pemberani yang bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Perang Badar yang bersejarah. Itu bukan sekadar pertempuran, melainkan awal dari warisan besar yang membangkitkan semangat Islam dan mengubah arah sejarah selamanya. Hari ini kita akan menyimak kisah perjuangan luar biasa, pengorbanan, dan kemenangan, saat kaum muslimin awal membuktikan iman mereka dengan harga darah dan keringat. Kita akan mengenal keberanian dari Hamzah bin Abdul Muttalib, kecerdikan dari Abu Sufyan, dan kebijaksanaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang meletakkan dasar keimanan dengan menghadapi berbagai tantangan besar, dan hingga kini menerangi hati jutaan manusia. Tetaplah bersama saya, karena ini bukan sekadar sejarah, inilah kisah tentang keberanian, keimanan, dan kekuatan keyakinan. Itulah masa ketika Nabi tercinta menerima kenabian. Pada waktu yang sama, wahyu dari Allah mulai turun kepada beliau. Di saat yang bersamaan, terlihat pula pemandangan di mana rombongan dari berbagai negeri jauh datang ke Makkah membawa beraneka rupa berhala untuk dihias dan diletakkan di sekitar Ka'bah. Abu Sufyan dan Umayyah bin Khalaf sangat senang melihatnya. Tak lama setelah itu, Abu Lahab sedang duduk di dalam rumah menghias berhala. Lalu istrinya berkata, "Mengapa engkau tidak menghentikan Muhammad? Padahal dia bisa saja hidup tenang bersama istrinya Khadijah, tapi mengapa dia terus menentang kita?" Abu Lahab menjawab dengan tenang, "Tidak perlu khawatir, Tuhan kita akan melindungi kita." Keadaan Makkah pada waktu itu dipenuhi dengan penyembahan berhala. Di setiap jalan kota dan sekitarnya, kesirikan telah merajalela. Sementara itu, di Gua Hira, wahyu Allah terus turun kepada Nabi. 3 hari kemudian, Rasulullah kembali ke rumah dengan demam tinggi. Paman beliau, Abu Talib, dan para sahabat pun menunjukkan kekhawatiran. Pada saat itu, para pembesar Quraisy seperti Abu Sufyan, Umayyah, dan orang-orang kafir lainnya datang kepada Abu Talib dan berkata, "Beritahu Muhammad agar menghentikan dakwahnya. Jika perlu, kami akan jadikan dia pemimpin Makkah, kami akan berikan kekayaan yang melimpah." Namun Rasulullah menolak semua tawaran itu. Sementara itu, putra dari Utbah bin Rabi'ah yang bernama Haza, disiksa karena memeluk Islam. Saudari perempuannya, istri dari Abu Sufyan, dan saudaranya Walid pun ikut menentangnya. Khalid bin Walid, karena tertekan oleh keadaan, memilih meninggalkan rumah. Karena takut terhadap penguasa zalim Makkah, para sahabat Nabi memeluk Islam secara diam-diam pada malam hari, beribadah kepada Allah, lalu kembali ke rumah mereka sebelum fajar menyingsing. Suatu malam, seorang sahabat tidak pulang ke rumah, sehingga kedua orang tuanya menjadi cemas. Ketika ia pulang, mereka bertanya, "Kemana engkau tadi malam?" Saat itu juga, berhala yang ada di rumah mereka tersenggol dan jatuh lalu pecah. Ayahnya berkata, "Apa yang kau lakukan? Bukankah berhala ini yang melindungi kita?" Sang sahabat menjawab, "Kalau ia tidak bisa menjaga dirinya sendiri, bagaimana mungkin ia bisa melindungi kita?" Mendengar itu, ayahnya berkata, "Engkau sedang mencelakakan dirimu sendiri dengan mengikuti Muhammad." Sang sahabat menjawab dengan tegas, "Sekali-kali tidak." Lalu ia mulai menyampaikan risalah Rasulullah. Waktu berlalu, kedua orang tuanya menyadari kesalahan mereka dan akhirnya memeluk Islam. Ketika para pembesar Makkah mendengar kabar itu, mereka memanggil sahabat tersebut. Mereka semua mulai mencemooh Rasulullah. Umayyah memerintahkan budaknya, Bilal bin Rabah, "Pukullah orang ini sampai ia mengakui kesalahannya." Namun Bilal bin Rabah tetap teguh berkata, "Aku tidak akan pernah melakukannya." Ia yakin bahwa risalah Rasulullah adalah kebenaran. Hatinya dipenuhi rasa takut kepada Allah. Umayyah pun menyeretnya ke padang pasir dan menyiksanya dengan kejam. Saat itu, putra Abu Bakar, yaitu Zaid, datang dan berkata, "Abu Bakar siap menebus budak ini dengan 200 dinar." Umayyah menerima tebusan itu dan membebaskan Bilal bin Rabah. Ketika wahyu turun, kaum muslimin mulai berdakwah secara terbuka di Makkah. Atas perintah Allah, semua sahabat berkumpul dan bergerak bersama menuju Ka'bah. Orang-orang kafir dan musyrik menimpakan berbagai siksaan kepada mereka. Tetapi meskipun menghadapi penderitaan besar, akhirnya mereka berhasil sampai di depan Ka'bah. Malam itu, Abu Sufyan dan istrinya sedang berbincang. Istrinya berkata, "Bagaimana mungkin dari mulut seorang yang buta huruf keluar kata-kata yang begitu indah dan benar?" Abu Sufyan menjawab, "Semakin banyak orang yang mengikutinya, kita harus bertindak. Pertama-tama, kita akan menindas sahabat-sahabatnya yang lemah dan tidak berdaya agar mereka meninggalkan Islam." Keesokan harinya,
Mereka mulai menjalankan rencana itu. Banyak muslim ditangkap dan disiksa. Sumayyah radhiyallahu anha disiksa dengan kejam hingga syahid. Tak lama kemudian, Hamzah radhiyallahu anhu, Abbas radhiyallahu anhu, dan anak angkat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, Zaid, tiba di sana. Ketika mereka melihat kondisi para sahabat, Zaid berkata, "Kalian pergilah ke Habasyah. Rajanya adalah seorang Nasrani yang adil dan jujur." Ketika perintah hijrah datang, para sahabat sejati Nabi pergi menuju Habasyah tanpa ragu. Saat Abu Sufyan mendengar kabar ini, ia sangat marah. Ia memanggil orang kepercayaannya dan berkata, "Segera pergi ke Habasyah, lihat apa yang mereka lakukan di sana, dan laporkan semuanya kepadaku." Sebab ia tahu, jika kezaliman yang ia lakukan terungkap di luar Makkah, kehormatan dan bisnisnya akan hancur. Utusan Abu Sufyan segera sampai di Habasyah. Ketika para sahabat memasuki istana raja, seluruh ruangan menjadi hening. Setiap orang menundukkan kepala, tetapi hamba-hamba Allah yang datang dari Makkah ini menolak untuk menunduk. Raja bertanya dengan heran, "Mengapa kalian tidak menundukkan kepala di hadapanku?" Para sahabat menjawab, "Kami tidak menundukkan kepala kepada siapapun selain Allah. Nabi kami mengutus kami kepada Anda, karena beliau tahu bahwa Anda adalah seorang raja yang adil dan jujur." Kemudian Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan pesan dari Nabi Allah. Istana terdiam. Mata sang raja berlinang, karena kata-kata itu sama seperti yang disampaikan oleh Isa alaihi salam. Raja pun menyadari, ini bukan sekadar kata-kata, ini adalah kebenaran yang telah lama dicari oleh umat manusia. Kemudian ia memandang utusan Abu Sufyan dan berkata, "Sekalipun kau memberiku gunung emas, aku tidak akan menyerahkan orang-orang yang jujur ini kepadamu." Utusan itu pun kembali ke Makkah dengan diam. Ia berkata kepada Abu Sufyan, raja menolak dengan tegas. Ia tidak akan menyerahkan mereka dalam kondisi apapun. Seakan-akan bumi menelan Abu Sufyan. Dengan penuh amarah ia berkata, "Sekarang timpakanlah siksaan kepada semua sahabat Muhammad agar mereka dipaksa meninggalkan Islam." Mulai hari berikutnya, kemanusiaan dihina di jalan-jalan Makkah. Hamba-hamba Allah yang salah diseret, dianiaya, dan ditindas dengan kejam. Teriakan terdengar, tak akan ada yang menolong mereka. Siapapun yang menolong, nasibnya akan sama. Dalam situasi itu, Nabi yang mulia shallallahu alaihi wasallam bersama beberapa sahabat setia meninggalkan Makkah dan tinggal di padang pasir yang jauh. 3 tahun berlalu dengan kelaparan, kehausan, dan ujian yang terus datang setiap hari. Namun ujian paling berat datang ketika istri tercinta Nabi, Khadijah radhiyallahu anha, dan paman yang melindunginya, Abu Thalib, meninggal dunia. Abu Thalib, yang selama ini menjadi perisai dari pandangan jahat para musuh terhadap Rasul, kini telah tiada. Perlindungan Nabi runtuh, dan kezaliman pun meningkat tanpa batas. Akhirnya, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersama anak angkatnya Zaid pergi menuju Taif. Mungkin penduduk di sana mau mendengarkan seruan Allah. Namun mereka justru lebih keras hati. Mereka tidak hanya menolak, tapi juga menghasut anak-anak mereka. "Pergi. Lempari dia dengan batu." Anak-anak itu tertawa sambil melempari beliau dengan batu. Dan Nabi yang mulia shallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota itu dalam keadaan terluka dan berdarah. Darah mengalir, air mata menetes, dan hari itu beliau bersabda, "Ini adalah hari yang paling menyakitkan dalam hidupku." Dalam saat duka dan keputusasaan itu, ketika semua harapan seakan padam, Allah membuka pintu rahmat-Nya. Beberapa orang datang dari Madinah, mereka berkata, "Wahai Rasul Allah, datanglah ke kota kami akan bersamamu." Cahaya kembali tampak di mata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, namun beliau pertama-tama melihat kepada para sahabatnya. Beliau bersabda, "Aku tidak akan pergi ke Madinah sampai semua sahabatku dapat bergabung denganku di sana." Sementara itu, cahaya Islam makin hari makin bersinar, dan hati Abu Sufyan serta orang-orang sepertinya semakin terbakar. Akhirnya mereka berkata, "Bunuh saja Muhammad." Beberapa orang dikirim, namun ketika mereka tiba, ternyata Ali radhiyallahu anhu yang sedang tidur di tempat Nabi. Dengan geram, Abu Sufyan mengumumkan di Makkah, siapa yang dapat menangkap Muhammad, hidup atau mati, akan mendapat hadiah 100 unta. Orang-orang Makkah menjadi gila karena hasutan. Mereka membentuk kelompok-kelompok, menyisir setiap lorong dan padang. Suatu hari mereka sampai di depan sebuah gua, hendak masuk ke dalam, namun mereka melihat seekor laba-laba telah membuat sarang di pintunya.
Mereka berkata, tempat ini sudah tidak dimasuki siapapun selama berabad-abad. Padahal jaring itu telah menjadi penutup bagi pandangan mereka. Karena di dalam gua itu, tersembunyi dari cahaya dan bayangan, Rasul Allah Shallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya berada. Atas perintah Allah, laba-laba itu membuat jaring, dan jaring yang tanpa sepele itu menutupi mata kaum kafir hingga mereka tertipu dan kembali tanpa masuk. Maka, Nabi yang mulia Shallallahu alaihi wasallam dan sahabat setianya kembali selamat oleh rahmat Allah. Di Makkah, orang-orang menunggu dengan gelisah kapan Muhammad Shallallahu alaihi wasallam akan tertangkap. Tapi beberapa hari kemudian, pemandangan luar biasa terjadi di padang pasir Madinah, kembalinya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang penuh cahaya. Penduduk Madinah bersuka cita, setiap lorong bergema menyambut Nabi, dan setiap hati dipenuhi cinta dan hormat. Kemudian, atas perintah Allah, seekor unta memilih tempat di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan pembangunan masjid. Kaya dan miskin di Madinah bekerja berdampingan membangun Masjid Nabawi. Batu demi batu diletakkan, bukan hanya membangun bangunan, tapi membentuk sebuah umat. Suatu hari, Hamzah radhiyallahu anhu berkata, rasanya ada yang kurang di masjid ini. Seorang sahabat mengusulkan, bagaimana kalau kita pasang lonceng agar orang berkumpul untuk beribadah? Hamzah radhiyallahu anhu segera berkata, tidak. Lonceng itu dipakai oleh orang-orang Nasrani. Kemudian seorang sahabat lain mengusulkan dengan tulus, bagaimana jika kita memanggil manusia kepada Allah dengan suara kita sendiri? Mendengar itu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menunjuk kepada Bilal radhiyallahu anhu dan bersabda, wahai Bilal, kumandangkan azan. Dan untuk pertama kalinya, gema Allahu Akbar bergema di udara Madinah, yang hingga kini menerangi langit-langit dunia. Sementara itu, Makkah hampir kosong. Semua sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah hijrah. Abu Sufyan melihat ini sebagai kesempatan dan merampas rumah, toko, dan harta benda kaum muslimin secara paksa. Ia mengirim orang-orangnya ke Madinah untuk memprovokasi kaum muslimin. Mereka berkata, semua milik kalian telah dirampas. Apakah kalian masih akan diam saja? Mendengar ini, hati Hamzah radhiyallahu anhu penuh gejolak. Beliau berkata, Nabi kita menginginkan kedamaian, jadi kita belum bisa berperang. Namun beliau tetap menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasul Allah, izinkan aku melawan mereka. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, perintah Allah belum datang. Kita tidak akan berperang sampai datangnya perintah dari Allah. Tetapi doa yang dipanjatkan di hadapan Allah tidak akan sia-sia. Beberapa hari kemudian izin itu pun datang. Saatnya untuk berperang telah tiba. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk mempersiapkan diri menghadapi perang. Semua penuh semangat berangkat menuju Badar. Dalam perjalanan mereka berkemah di dekat sumur-sumur, lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan hikmah bersabda, minumlah air, lalu tutuplah sumur-sumur itu dengan batu agar ketika musuh datang, mereka menjadi sangat kehausan. Benar saja, ketika kafir Makkah sampai di Badar, mereka sangat menderita karena haus. Meskipun jumlah mereka lebih banyak, secara fisik mereka menjadi lemah. Kemudian tiba saatnya, perang Badar pun dimulai. Ini bukan perang biasa, ini adalah pertempuran pertama dan paling penting antara hak dan batil. Jumlah kaum muslim sedikit, tetapi iman mereka kuat seperti gunung. Mereka percaya kepada Allah, berjuang di bawah pimpinan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan hasilnya jelas. Kecuali Abu Sufyan, hampir semua pemimpin besar Makkah gugur dalam perang itu. Dengan hanya 313 sahabat, Nabi Shallallahu alaihi wasallam meraih kemenangan besar dan bersejarah di Badar. Perang ini mengangkat kekuatan dan semangat kaum muslim ke tingkat yang baru. Ketika Abu Sufyan kembali ke Makkah setelah menyelesaikan urusan perdagangannya, ia mendengar kabar bahwa Muhammad telah menang besar di Badar. Amarahnya langsung menyala seperti api. Istri Abu Sufyan, Hindah, yang ayah dan saudaranya syahid di tangan Hazrat Hamzah radhiyallahu anhu, terbakar oleh api balas dendam. Ia mengirim pesan kepada seorang pemanah ahli dalam pasukannya. Jika ia dapat membunuh Hazrat Hamzah, ia akan mendapatkan hadiah besar dan kebebasan. 1 tahun berlalu, tetapi semangat kaum muslim tidak melemah. Suatu hari seorang sahabat membawa berita dari Makkah bahwa kafir akan datang dengan pasukan besar untuk membalas kekalahan di Badar. Jumlah mereka jauh lebih banyak dari kaum muslim.
Berita itu membuat kaum muslim khawatir, tetapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberi semangat dan mulai mempersiapkan diri untuk perang. Kedua pasukan berhadapan di depan Gunung Uhud. Nabi Shallallahu alaihi wasallam membagi sahabat menjadi dua bagian. Satu untuk bertempur, satu lagi menjaga gunung. Beliau tegas melarang meninggalkan posisi di gunung. Perang pun dimulai. Pada saat itu, pemanah pilihan Hindah memanfaatkan kesempatan dan menembak Hazrat Hamzah. Hazrat Hamzah radhiyallahu anhu syahid. Kemarahan kaum muslim membara dan mereka menyerang dengan dahsyat sehingga kafir mulai mundur. Karena mengira perang sudah menang, beberapa sahabat meninggalkan posisi di gunung. Itu menjadi kesalahan terbesar mereka. Khalid bin Walid bersama pasukannya menyerang tiba-tiba dari belakang. Kaum muslim mengalami kerugian besar, banyak yang syahid, dan berada di bawah tekanan hebat. Akhirnya kaum muslim terpaksa mundur. Setelah perang, istri Abu Sufyan mendatangi jenazah Hazrat Hamzah dan dengan kejam memutilasi tubuhnya. Waktu berlalu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat berangkat menyebarkan dakwah Islam dengan rombongan besar. Dalam perjalanan Khalid bin Walid mencoba menyerang, tetapi akhlak mulia kaum muslim membuatnya terpaksa mundur tanpa bertempur. Di masa ini, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengadakan perjanjian damai 10 tahun dengan kafir Makkah, tidak ada yang akan menyerang selama 10 tahun. Ini adalah kesempatan emas bagi kaum muslim. Selama masa ini Islam menyebar ke seluruh dunia. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabat ke berbagai negeri untuk menyampaikan dakwah Islam. Islam berkembang sangat pesat hingga kafir dan musyrik pun mulai menerimanya. Bahkan Khalid bin Walid yang sebelumnya memerangi kaum muslim akhirnya masuk Islam. Suatu hari, beberapa kafir menyerang kafilah kaum muslim dan banyak sahabat syahid. Semua mengetahui bahwa Abu Sufyan telah mengkhianati perjanjian itu. Keesokan harinya, Abu Sufyan datang ke Madinah, tetapi penduduk Madinah memandangnya dengan kebencian. Usahanya untuk bertemu Nabi Shallallahu alaihi wasallam gagal karena Nabi mengalihkan wajahnya darinya. Abu Sufyan berkata dengan penuh penyesalan, "Aku kalah dari seorang penggembala." Hazrat Abbas berkata, "Dialah penggembala yang kemenangannya kini bergema di seluruh dunia." Jumlah orang yang menerima Islam kini sudah lebih dari 10.000. Nabi bersama 10.000 sahabatnya berangkat dari Madinah menuju Makkah. Abu Sufyan berkata di Makkah, "Tidak ada jalan lagi. Muhammad telah membuktikan kebenaran. Kemenangannya pasti, dan kami tak berdaya." Muslimin bermalam di padang pasir dekat Makkah. Abu Sufyan dan istrinya Hindah mengintip pasukan besar itu dengan penuh keheranan. Abu Sufyan menerima Islam. Keesokan harinya Nabi memasuki Makkah bersama rombongan besar dan mengumumkan, "Hari ini aku memaafkan semua musuhku. Mulai hari ini kalian semua bebas." Pada masa itu Nabi merasakan hari-hari terakhir hidupnya sudah dekat. Beliau memutuskan melaksanakan haji terakhir yang dikenal sebagai Haji Al-Wada. Di haji itu Nabi bersabda, "Mungkin aku tidak akan berada di antara kalian tahun depan. Berikanlah kepada orang miskin makanan yang kalian makan sendiri, pakaikan mereka pakaian yang kalian kenakan sendiri. Ingatlah, suatu hari kalian semua akan berdiri di hadapan Allah dan dimintai pertanggungjawaban atas amal kalian." Nabi Karim memberikan nasihat mendalam kepada sahabatnya dan pesan Islam tersebar ke seluruh dunia. Kalimat terakhir Hazrat Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah, "Aku meninggalkan dua perkara kepada kalian, kitab Allah Al-Quran dan sunnahku. Keduanya adalah petunjuk dan cahaya bagi kalian." Beliau meletakkan fondasi Islam dengan perjuangan dan pengorbanan sepanjang hidupnya. Hingga nafas terakhir, beliau selalu mendoakan umatnya. Oleh karena itu, kita harus memegang erat sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan menghiasi hidup kita dengan cahaya Al-Quran. Aku yakin, Sirah Taibah adalah sumber kebanggaan dan pelajaran terbaik bagi setiap muslim. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk mengikuti jalan Nabi tercinta Hazrat Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Amin.